Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pasti udah banyak yang nunggu ketemu lagi sama Mbak Agi karena Mbak Agi kan Mhm. Sabtu dan Ahad kemarin off. Off-nya cuma dari off the record gitu ya. Tapi sebenarnya kalau aktivitasnya untuk terus mengkepoin berita segala macam, mengkepoin media sosial terus berlanjut. Dan ini mumpung Mbak Agi banyak stok ini selama libur akhir pekan ini kemarin, saya ajak Anda untuk ketemu dan ngobrol kembali dengan Mbak Agi berkaitan dengan seperti biasa kita bicara tentang program membaca berita di balik berita, programnya Mhm. Off the Record. Ya, Ya, terus masih bersama saya Subhan Arif. dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda pada hari Senin ini, Mas Ersu ya. Dengan semoga semuanya sehat dan bahagia. Waduh, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. berita politik juga hiruk pikuk ya sekarang ini. Mhm. Situasi negara juga tengah hiruk pikuk ini di Betul. awal Mhm. pekan ini. Dan Mhm. Anda boleh sebut apa saja lah. Ini banyak berita yang kuat ya Mbak ya soal misalnya koalisi-koalisi di Mhm. dalam Pilpres itu juga semakin ramai gitu. Ya, Terus betul. juga Mhm. soal ini Pak Jokowi yang oleh-oleh kunjungan Pak Jokowi pulang dari Cina juga rame. Terus Pak Mhm. Luhut yang mau nagih Tesla yang sekarang ternyata malah sudah lebih duluan apanya bangun ya showroom lah ya bangun apanya itu di Mhm. Malaysia itu juga makin rame. Apalagi Mbak yang rame selain itu? Iya, sebetulnya masih banyak lagi ya Mas Hersu, seperti misalnya Pak Nadiem Makarim gitu kan sempat ramai ya karena dia kisruh PPDB, murid baru begitu ya yang sistem Yang zonasi itu dia dapat sempat sempat kita mengatakan bahas bahwa kemarin ya. Hmm. mhm, bahwa itu bukan ide saya, itu adalah apa ide dari Pak Muhajir dulu ketika dia menjadi Menteri Pendidikan dan saya yang kena getahnya setiap tahun begitu kan. Tapi terus kemudian itu dia klarifikasi begitu ya banyak sebetulnya. Tapi mungkin yang kita elaborasi mungkin yang disebutkan oleh Mas Hersu itu yang lebih menarik begitu ya. Yes, oke. Mari kita mulai dari mana nih, Mbak Agi? Iya, sepertinya yang soal partai-partai ini menarik nih Mas Hersu nih. Karena pada pekan ini juga kan kita belum tahu ya kalau hari apa Pak Erlangga Hartarto itu akan diperiksa kembali. Biasanya kalau sudah mulai diperiksa setiap minggu begitu Mas Hersu ya, tapi belum ada keputusan dari kejaksaan ya. Hari apa untuk dipanggil kembali ya. Ya waktu itu seingat saya sebenarnya ada jadwalnya kalau nggak salah hari Senin ini. Tapi dengan pertemuan antara Mbak Hmm, Puan dengan Pak Erlangga itu kan peta politik sekarang jadi berubah ya. Bukan hanya betul. dengan memang fokus perhatian publik itu ke Pak Mhm. Erlangga, tapi kan juga Mbak Puan bertemu dengan Caimin. Nah itu yang saya kira Mhm. membuat membuat konstelasinya itu berubah total sekarang ini Iya. Mbak. Mhm. Ya. Dan Mhm. eh, Mhm. dan kalau kita lihat pernyataan-pernyataannya Pak Erlangga itu sekarang benar-benar posisinya pede banget gitu ya Mhm. untuk apa bahwa dia tidak akan digoyang gitu, tidak akan goncang di kudeta gitu karena kemarin kan Betul. nggak main-main yang siap turun tangan itu Mhm. Pak Luhut dan juga Mhm. Bahlil. Tapi kemudian kita tahu ketika mau berangkat ke Cina itu di Bandara Halim kan Pak Jokowi juga ditanya soal ini oleh Mhm. wartawan. Kemudian bagaimana nih soal Ketua Umum Golkar kata dia. Nah, dia bilang ini mumpung di depannya Pak Bahlil dan Pak Luhut ya saya menyatakan bahwa itu urusan internal begitulah Pak. Mhm. Jokowi waktu itu menyatakan jangan dikaitkan dengan kita gitu maksudnya. Nah, Mhm. dan kemudian Mhm. orang teringat bahwa sebelum bertemu dengan Erlangga dengan Mbak Puan itu Mhm. Pak Erlangga menyatakan kepada media juga bahwa dia sudah melaporkan pertemuannya dengan Puan itu ke Pak Jokowi begitu loh. Apakah kemudian skenario kudeta dari istana itu berubah gitu dan Mhm. kemudian Pak Erlangga itu sekarang posisinya menjadi sangat kuat karena dia kan dengan tegas menyatakan itu ya Mbak ya Mhm. tidak ada munaslup, tidak ada perubahan ketua Golkar. Nah, di WhatsApp ini beredar dari sejak tadi malam itu ada pertemuan rupanya di Bali katanya begitu ya yang pertemuan di Bali yang dihadiri oleh elit partai Golkar itu Mhm. dan situ ketum Sekjen kemudian Mhm. Bendung ini kan pengurus harian semua terus ada Iya. Erwin Aksa disebutnya begitu dan juga Mhm. Rijal Malarangeng ini yang kemarin hadir dalam Mhm. salah satu dari trio Golkar yang hadir dalam apel perubahan gitu. Betul. Kita menyimpulkan apa kelihatannya ini posisinya menguat ini Pak Erlangga dan wah, mereka Mhm. cenderung akan
hadir, mereka cenderung akan bergabung ke PDIP gitu. Apalagi kita lihat dikaitkan dengan ada miladnya PBB ya, yang sekaligus juga merupakan dukungan kepada Pak Prabowo. Di situ yang hadir itu dari Golkar tuh hanya diwakili oleh bukan pengurus harian, bukan tokoh utamanya lah gitu. Ini jadi menarik sekali. Saya melihat jadi konfigurasinya justru sekarang malah PDIP yang semula itu kesulitan banget untuk mendapatkan partner koalisi. Kan kita tahu kan PDIP memang dia satu-satunya partai yang memenuhi syarat presidensial threshold dari sisi jumlah kursi dan suara. Ini yang betul kan, presidensial threshold itu kan dari sisi kursi atau dari sisi jumlah suara. Nah, jumlah suaranya itu ya cuma 19,3%. Jadi nggak memenuhi syarat. Tapi jumlah kursinya setelah dikonversi kan jadi 128 kursi, lebih dari 20%. Kalau dari 575 anggota DPR RI itu kan 15%-nya 115 ya Mbak ya. 115 kursi. Nah, PDIP ini kan punya kursi 128. Jadi sebenarnya dari sisi tiket untuk mengusung capres-cawapres ya PDI yang paling aman, dan dia kemudian tambahan dari P3 yang suaranya kecil banget, ini cuma 19 kursi yang harusnya kalau dari sisi kursi dia tidak lolos parliamentary threshold kan gitu yang 4%. Tapi kan suara dia, nah ini nggak tahu dapat dari mana, pokoknya suaranya lebih dari 4%, jadi dia lolos lah begitu. Tapi apa yang poinnya adalah bahwa PDIP kesulitan dengan Ganjar itu, mengusung Ganjar itu mendapatkan koalisi kan selama ini, terus tambahannya cuma dari Perindo sama Hanura kan gitu. Tapi dengan manuver Mbak Puan kemarin itu jadi yang terpojok malah Pak Prabowo jadinya kan begitu ya. Kalau kemudian katakanlah PDIP mendapat tambahan Golkar dan PKB, ya ini tersisa tinggal PAN gitu. Tetap saja mendapat presidensial threshold, tapi rawan kalau terjadi tiba-tiba PAN kabur, ya itu bisa Pak Prabowo yang nggak dapat tiket gitu. Yang perkembangan baru ini saya lihat Mbak Agi. Iya, benar sekali Mas Hersu. Dan kabarnya dari pihak PDIP maupun Golkar ini sudah masing-masing membentuk tim teknis begitu ya, yang akan betul. membentuk tim teknis untuk mengklirkan bentuk koalisi mereka ke depannya, kerjasama mereka ke depannya. Dan setelah tim teknis ini terbentuk, nantinya rencananya akan bertemu kembali begitu Mbak Puan dengan Pak Erlangga ini. Jadi sepertinya pertemuan kemarin itu berlanjut dan serius begitu ya. Sementara kalau untuk PKB ini kemarin kan memang ada hari ulang tahun dari PBB ya, yang ke-25 ya. Miladnya PBB, dan kemudian juga di situ ada deklarasi dari PBB untuk mendukung Pak Prabowo begitu. Dan di situ menarik karena memang kemudian Pak Prabowo mengatakan di sela-sela pidatonya mengatakan kepada Caimin gitu, agar Gus jangan kemana-mana, Gus di sini saja begitu, kurang lebih demikian. Bercanda sih memang ya. Memang bercanda, tapi kan itu kan kita tahu arahnya kemana karena Caimin baru saja bertemu dengan Mbak Puan begitu. Dan kemudian ketika ditanya pada wartawan ya seperti khasnya Caimin, karena sebenarnya dia ini kan dilarang berbicara kan oleh DPP PKB begitu. Pingit katanya ya. Karena dia sendiri mengakui, karena saya ini kan suka keceplosan, suka kelepasan kalau sudah bicara begitu. Jadinya memang, dan dia bersedia untuk dipingit itu begitu. Dan tapi ketika ditanya oleh wartawan begitu ya, sesudahnya oleh media, dia mengatakan ya saya tidak kemana-mana kok, Pak Prabowo saya tetap di sini saja. Kurang lebih demikian dia mengatakan. Jadi sepertinya mungkin bisa jadi PKB ini akan tetap bersama dengan Pak Prabowo begitu ya. Dan terakhir-terakhir ini saya melihat makin intensif begitu dari pihak Gerindra dengan yang mengatakan bahwa memang keputusan itu sudah sepenuhnya diberikan kepada PKB atau kepada Caimin, yaitu misalnya dari sekjennya Muzani misalnya, dengan mengatakan begitu bahwa sebenarnya ini kan keputusannya sudah diberikan oleh Pak Prabowo atau oleh Gerindra kepada PKB, kepada Caimin, yaitu soal cawapres begitu. Jadi keputusan cawapres itu sudah kewenangannya diberikan kepada Caimin, hanya tinggal Caimin itu memutuskan apakah akan diambil sendiri posisi cawapres itu ataukah akan diberikan kepada orang lain atau partai lain, tentunya dengan berbagai deal-deal politik tertentu. Nah, sekarang yang sedang ditunggu tuh itu begitu Mas Hersu. Ya, saya kira bahasanya nggak begitu. Kalau
kalau bukan maksudnya ya kesimpulannya nggak bisa seperti itu. Kalau dibiarkan Caimin ambil, ya Caimin nggak akan galau seperti sekarang dong. Kan ingat Hmm. kemarin ketika di Mhm. hari lahirnya atau miladnya PKB kan dia juga bercanda-bercanda udah 11 bulan nih Pak Prabowo. Iya, betul, betul. Jadi ini sebetulnya kalau saya lihat seperti kayak agak buntutnya itu tetap dipegang begitu ya. Ya, Dikasih tapi jadi buntutnya dipegang. Itu hampir mirip juga sih dengan Anies Mas Herssu yang oh sepertinya Anies dan ini Anies dan dengan Nasdem dan Demokrat gitu ya, yang iya dengan Nasdem dan Demokrat sepertinya diberikan kewenangan 100%, padahal tetap aja nih dijagain gitu. sama Nasdem ya. Ini yang membuat juga Iya. koalisinya Anies sampai sekarang juga belum bisa memutuskan siapa calon wakil presidennya. Sebenarnya dari sisi Anies kelihatannya udah cenderung ke AHY kan begitu ya. Ya karena Mhm. bagaimanapun kan AHY punya partai politik dan juga Betul. berani menghadapi rezim itu sebagai syarat nomor nol gitu ya. Tapi Nasdem kelihatannya tetap tidak ingin AHY sampai sekarang gitu ya. Jadi sekarang ini hampir semua sebenarnya kebingungan menentukan Galau. calon Mhm. galau semua. Ganjar Pranowo Mhm. jelas ya. Ganjar Mhm. Pranowo jelas dia juga kesulitan untuk mencari siapa calon wakil presidennya dan kecenderungannya dari Ibu Megawati kan sebenarnya pengen pola yang lama seperti kayak Pak Jokowi gitu ya. Dia berpasangan dengan NU yang lebih sepuh gitu yang tidak tidak Betul. membahayakan. Saya dengar termasuk tadinya Rois Am PBNU itu Kiai Miftahul Ahyar juga masuk dalam list gitu. Tapi karena ke beliau nggak berkenan, ini kan beliau ini orangnya kelihatannya zuhud gitu ya, jauh dari sahabat-sahabat politik. Dari ketika disyaratkan jadi Rois Am dan mundur sebagai ketua MUI pun beliau langsung mundur kan. Kalau Mhm. kalau Kiai Mhm. satu layar ini ya nggak mungkin lah kemudian dicari-cari yang lain yang lebih tua. Sampai kemudian kan waktu itu sempat muncul nama Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin. Hasan Umar kan Nasaruddin bisa Iskandar. ya. Nah jadi Mhm. sebenarnya tetap saja bagi PDIP inginnya seperti itu. Dan kemarin Mhm. mungkin juga termasuk dia kalau saya lihat juga ngincer Ibu Khofifah. Tapi kan kemarin waktu di acara di Surabaya kan Ibu Megawati sempat menyatakan ya woi searah PDW soalannya pilihan politiknya kemana. Itu kan menunjukkan bahwa Mhm. Khofifah ini memang Khofifah juga tersandra gitu ya kan. Dia juga didekati oleh Nasdem untuk bergabung Iya. dengan Anies. Tapi kalau dengan Anies ini betul-betul nggak berani ketemu Khofifah itu ya. Ya, terima telepon aja dia nggak berani. Ini yang kemudian muncul pernyataan dari Sudirman Said yang pada waktu itu menyatakan bahwa ini takut sama bapaknya kan gitu. Ya memang banyak yang minat jadi calon wakil presidennya Anies tapi takut sama Pak Jokowi kan bisa aja disandra. Apalagi kalau Anda pernah jadi menjabat di pemerintahan, jadi gubernur, jadi menteri, pasti akan ketemu tuh dicari-cari kasusnya kan gitu. Ya Mhm. itu memang Mhm. udah jadi tabiatnya di politik di era sekarang ini seperti itu gitu. Nah, jadi kalau kita teruskan lagi, jadi artinya sebenarnya Ganjar juga kesulitan cari calon wakil presidennya. Pak Prabowo sebenarnya juga tidak mudah juga, sulit juga walaupun Anies Caimin sudah bersedia, bukan bersedia malah minta, kan dia juga nggak serak dengan Caimin gitu. Walaupun sebenarnya dari sisi kalau mengincar pemilih Nahdien, ya saya kira Mhm. sebenarnya Caimin juga punya sisi pengurus Nahdien, tetapi masa Nahdien. Tapi kita tahu kan di era Yahya Stakuf ini sebagai ketua umum PBNU itu kan terjadi gesekan yang Gesekan. agak Mhm. beda dengan Said Agil dulu. Waktu Said Agil Mhm. betul-betul kompak itu antara PKB Betul. dengan PBNU. Nah sekarang enggak. Nah PBNU justru lebih mendorong Erick Thohir yang sekarang di endorse oleh Mhm. Pak dan begitu itu. Jadi ini memang menarik, makanya saya menyatakan kalau kalau sekarang tiba-tiba pengurus Gerindra termasuk Pak Prabowo memastikan bahwa nah itu terserah. Bahasanya kan udah berubah ya Mbak dari bahasa semula ya. Kalau semula diserahkan kepada Caimin begitu ya kan. Dan Mhm. kita simpulkan Ya. diserahkan itu bukan berarti Caimin yang menjadi penjadi wakil presidennya, calon wakil presidennya ya pokoknya, tapi dia punya kewenangan untuk menentukan tapi cari orang lain gitulah kira-kira. Jangan Caimin. Sekarang mulai dibilang bahwa oh ya silahkan mau digunakan Caimin sendiri atau tidak. Ini kan dalam rangka itu tadi gandoli gitu ya istilahnya ya, supaya jangan Iya. Mhm. Caimin kemana-mana gitu. Walaupun pilihannya Caimin juga Mhm. susah mau kemana. Misalnya kalau Betul. tiba mau dia nyebrang ke PDIP, di PDIP pertama mau jadi apa? Karena target dia kan jadi Mhm. calon wakil Mhm. presidennya. Kedua, kalau kardus dulunya disodorin oleh Pak Jokowi kan dia juga berantakan juga. Walaupun Mhm. katakanlah dia jadi Mhm. calon
calon wakil presidennya PDIP kan ini yang pegang kartu Mhm. KPK bukan Kejaksaan Agung, beda dengan Erlangga Mhm. kasusnya sekarang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Saya kira mungkin udah clear Betul. itu dengan situasi yang sekarang. Jadi bisa jadi kalau situasinya seperti ini, kalau Pak Prabowo itu sangat tergantung betul dengan PAN. Kan tinggal PAN yang tersisa kalau Mhm. katakanlah Golkar, dan kemudian PKB nyebrang ke PDIP, ya tinggal tinggal PAN, karena memang dengan PAN cukup sih ya, karena Gerindra ini kan sekarang punya 78 kursi di parlemen. Gerindra ini partai kedua dari sisi suara ya di Mhm. bawah PDIP, tapi dari sisi Mhm. kursi dia di urutan ketiga, kalah dengan Ya, Golkar kan gitu ya. Nah, jadi betul. ya menurut saya ini sama-sama bingung juga sebenarnya semua calon presiden ini, karena dengan problematika masing-masing yang berbeda. Jadi saya kira memang belum, kalau kita lupakan lembaga-lembaga survei yang sudah memastikan bahwa yang akan menang Pak Prabowo Mhm. atau Ganjar, itu kan semua kalau sekarang malah lembaga survei semua ngomongin Pak Prabowo sebenarnya yang akan jadi akan pemenang. Nggak seperti itu ternyata sekarang situasinya. Jadi skenario-nya Pak Jokowi itu berantakan semua, dan Pak Jokowi juga galau kelihatannya. Mhm. Mhm. Iya, dan kegalauan itu saya rasa karena eh, sudah disodorkan nama Erick Thohir juga kepada Pak Prabowo begitu kan, tapi rupanya tidak mulus-mulus saja. Kalau kita melihat hasil dari investigasi Tempo misalnya, dia juga mengatakan bahwa sebenarnya antara Pak Erick Thohir dengan Caimin ini sudah bertemu begitu, dan kemudian sudah menawarkan deal khusus, tapi Caiminnya yang tidak mau gitu, tetap tidak mau memberikan posisi cawapres tersebut kepada Erick Thohir. Nah, mungkin ini salah satu yang juga membuat kegalauan itu terjadi karena ternyata tidak mulus begitu saja. Padahal kalau kita melihat pertemuan antara Pak Jokowi kemudian dengan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir ini kan sudah semakin intensif ya akhir-akhir ini, dan tampaknya mereka gembira betul dalam pertemuan-pertemuan tersebut gitu. Tapi ternyata ganjalannya itu tetap ada, dan kemudian juga kepada PAN sendiri dari fungsionaris dari PKB ini kan terus terang mereka mengatakan agar mereka jangan main terabas saja begitu, harus menghormati PKB yang sudah lebih dulu merapat kepada Pak Prabowo, dan mereka memiliki wewenang yang lebih tinggi lah dalam menentukan itu gitu, dan bukan PAN dalam hal Lain ini ya tentu saja yang kan selama ini kan mengendorse Pak Erick Thohir gitu. kan Ya, dan sudah bikin sekber kan antara Gerindra dengan PKB itu, Mbak. Sudah diresmikan sekbernya kan. betul sudah. Sudah Dari ada awal malah ya sudah sekbernya. ada istighosah dari ulama PKB yang memberi deadline Pak Prabowo untuk menentukan sebelum Ramadan kemarin, sebenarnya kan begitu. Jadi Betul. nggak mudah, Mbak. Mhm. Kenapa? Karena kalau Pak Erick Thohir katakanlah yang akan jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, itu kan elektabilitasnya Pak Erick Thohir itu nggak sekuat, ya pasti lebih kuat Caimin lah kalau dari sisi elektabilitas, walaupun lembaga survei menyebutkan tiba-tiba karena ditopang oleh kinerja PSSI soal elektabilitasnya Pak langsung melambung. Saya nggak Langsung percaya. melonjak gitu ya. Tetap saja menurut saya Mhm. secara kan di NU kan lemah juga Pak Erick Thohir ini kan. Pak Erick Thohir ini kalau NU walaupun bersertifikat, dia NU-nya dibandingkan dengan Caimin yang ini dia darah biru, ya dia KW lah. Saya nggak tahu KW berapa yang bisa KW, Iya. KW 5, KW 10 mungkin kalau dibandingkan Mhm. dengan Caimin kan, dari sisi kenahdiyinannya gitu Mhm. loh Mbak ya. Kan di NU Iya. ada tradisi, Mhm. di kalangan Nahdiyin itu ada tradisi semacam itu gitu. Jadi menurut saya nggak Mhm. mudah juga. Jadi Pak Erick mungkin secara finansial dia akan bawa backup yang kuat untuk Pak Prabowo. Mhm. Secara elektabilitas saya nggak yakin dia memberikan kontribusi yang signifikan untuk Pak Prabowo. Jadi mesti dihitung-hitung ulang juga gitu, Pak. Hmm, iya, iya betul sekali Mas Hersu. Jadi posisi Pak Erik sejauh ini seperti itu. Belum lagi belakangan ini nama Pak Erik kan juga banyak sekali secara ekonomi ya Mas Hersu. Ini dikaitkan dengan kisruh gas LPG yang sampai sekarang masih tidak bisa ditangani, dan kemudian banyak sekali kalau di media sosial itu orang bertanya ini ngapain aja menterinya, Menteri BUMN yang seharusnya walaupun gas LPG itu ada di bawah Pertamina, tapi kan Pak Erik yang membawahi Pertamina dan sebagainya. Eh, eh, apa
menterinya sibuk ngurusin kemungkinan untuk menjadi cawapres dan sebagainya. Ini ramai sekali loh Mas Hersu, karena memang dan ini salah satu yang jadi ini topik juga begitu di media sosial soal kelangkaan gas, karena memang sudah mulai seperti halnya dulu kelangkaan minyak goreng ya, yang dimana orang mulai menyebarkan video-video pendek begitu melalui media sosial, melalui aplikasi percakapan WhatsApp gitu, saya melihat dari berbagai daerah begitu, dan kemudian ini mulai menyinggung, akhirnya dampaknya kepada Pak Jokowi, selain kepada nama Pak Erick Thohir itu sendiri yang kemudian digugat oleh masyarakat sebagai keberadaannya ada di mana begitu, yang seharusnya bersama masyarakat tapi malah mengurusi kepentingan pribadinya sendiri begitu. Selain itu Dan juga mempertanyakan Pak Jokowi yang selama ini approval untuk apa, kepuasan untuk Pak Jokowi itu ratingnya katanya ya. ya approval rating itu udah di atas 90%, tapi kok kenyataannya di daerah itu rakyat itu mempertanyakan gitu, di mana ini apa presiden ini untuk mengurusi masalah-masalah ini begitu. Karena ini sangat-sangat krusial Mas Hersu. Kalau saya melihat sih eh, kasihan sekali ya ibu-ibu ini, mereka hanya bisa ya masing-masing hanya membawa satu begitu ya. Padahal perbedaan dan gitu harganya juga ada yang sudah mulai dimainkan, dan kemudian juga sekarang yang mengoplos itu mulai mulai mengoplos gas gitu, dari gas yang bersubsidi kemudian dioplos ke gas yang tidak bersubsidi, itu sudah mulai ada, dan penggerebekan juga sudah mulai menemukan pelakunya. Jadi apakah ini memang ada hubungannya dengan itu, ataukah memang kebetulan itu ada saja begitu, tapi apakah pasokan ini memang betul masih tetap ada ataukah memang berkurang, ini masih menjadi tanda tanya Yes, begitu. ya. Dan saya kira juga begini, sebenarnya posisi Pak Erick Thohir sebagai calon wakil presidennya dari Pak Prabowo itu belum aman banget gitu. Satu, belum Ya. ada kerelaan dari Caimin untuk memberikan tiketnya ke Mhm. Erick. Saya tidak tahu Ya. urusan politik atau urusan deal angka yang belum clear kan. Ya Mhm. kita mesti ngomong terbuka saja lah, Ya, untuk mendapatkan tiket dari partai itu kan ada harganya. Itu apalagi orang non pasti. partai seperti Mhm. Pak Erick Thohir, orang dalam partai aja itu kena uang mahar yang cukup mahal kan gitu. Saya kira Betul. mungkin ada Mhm. soal ganjilan itu. Yang kedua, ini juga kan spekulasi bahwa Gibran yang akan jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo itu makin menguat dengan Iya. satu, menjelang putusan ini dari Mahkamah Konstitusi untuk gugatan Mhm. judicial review batas usia calon presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 Mhm. tahun. Kemudian Mhm. Projo ke Banten kan sudah mulai dalam musdahnya sudah memutuskan untuk mendukung Gibran sebagai calon Gibran. wakil presiden Pak Prabowo. Dan kemarin Mhm. kita lihat juga dalam hari ulang tahunnya dari PBB. PBB itu kan hadir juga utusan dari PSI ya. Nah, memang yang dikirim ini enggak, saya tahu ini yang dikirim mesti anak baru banget. Ini baru banget, baru gabung ya, namanya Cheryl Tansil, itu kan dulu penyiar di Metro TV gitu ya. Jadi ini kan Mhm. pinter juga caranya PSI mengirim figur yang ya dianggap belum kuat banget di PSI. Jadi kalau terjadi apa-apa dia nanti pasti ini jadi politik asosiasi saja gitu. Dengan hadir di Oh, acara itu kan menyiratkan mereka akan mendukung Pak Prabowo gitu. Tapi kalau betul. terjadi apa-apa bisa pull out dengan cepat, karena jujur saja PSI ini kan sama Pak Prabowo itu ya seperti minyak dengan air lah. Kalau selama ini kita Iya, lihat betul, betul. para petingginya, Mhm. mereka nggak mungkin dukung Pak Prabowo itu, kecuali dengan alasan ya Mhm. Gibran yang diusung. Mhm. Kalau Gibran yang diusung jadi calon wakil presiden, minjem istilahnya Pak Bambang Pacul, aja itu siapnya kepada Pak Pak Jokowi, bukan kepada Ibu Ketua Umum kan gitu, PSI kan Pak ya. Iya, iya betul. Kalau kita melihat sih seperti itu. Sebenarnya cukup mengejutkan bahwa pada acara PBB kemarin, dan di mana itu semuanya yang diundang itu sudah mengetahui itu tidak hanya sekedar harlahnya PBB, Yes. tapi di situ akan ada deklarasi dukungan kepada Pak Prabowo, dan bahkan itu sebelum undangan harlah itu beredar sudah sekitar 1 pekan yang lalu itu Pak Yusril Mahendra mengatakan bahwa ya nanti dukungan akan deklarasi itu akan dinyatakan sekalian dengan ulang tahun PBB seperti itu. Dan kemudian PSI tetap tetap datang ke acara tersebut, menghadiri acara tersebut di mana ada dukungan kepada Pak Prabowo. Nah, ini mengagetkan karena selama ini ibaratnya PSI kepada Pak Prabowo ini kan mereka antipati sekali. Ibaratnya seperti kepada Anies kan dia mengatakan
walaupun diutak-atik seperti apapun sampai tahun kapanpun tidak akan pernah PSI itu mendukung Anies begitu. Begitu juga dengan Pak Prabowo ketika pada tahun 2017 pada saat Pilkada DKI dan kemudian sesudahnya 2019 gitu kepada Gerindra dan Pak Prabowo ini mereka juga sangat-sangat tidak mungkin gitu untuk mendukung Pak Prabowo, tapi tiba-tiba seperti kata Mas Yersu tadi ada utusan dari PSI untuk datang ke acara tersebut. Ya ini Iya. artinya memang ini sebagai ambalan atau persiapan begitu ya, bisa dikatakan begitu bahwa akan datang sosok Gibran yang selama ini memang kita sudah duga itu kalau seandainya putusan di MK akan memberikan keputusan bahwa usia diturunkan menjadi 35 tahun untuk capres dan cawapres, maka Gibran lah yang akan masuk begitu. Ya, dan itu PSI yang pertama kali menggugat ya. Kemudian Betul, dan PSI yang menggugat dan orang dari Partai Garuda begitu ya yang kita tahu lah memang ini loyalis dari Pak Jokowi. yang kedua adalah yang ketiga adalah dari Gerindra sendiri. Ada dua orang Betul. kepala daerah dari Gerindra, yakni Wali Kota Bukit Tinggi dan Wakil Bupati Lampung Selatan. Jadi sebenarnya ini masih semua masih cair lah ya. Jadi belum seperti yang kita bayangkan semua fix Pak Jokowi. Apalagi dengan peta perseteruan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi yang kelihatannya makin memanas ini makin seru. Tetapi Pak Jokowi kelihatannya juga tetap gamang gitu loh Saudi ya. Jadi ini juga sikap Pak Jokowi ini nanti kalau nggak itu bisa membingungkan Pak Prabowo gitu loh. Jadi saya kira nanti kalau akhirnya Pak Jokowi menyodorkan Gibran, pasti itu langsung ditangkap sama Pak Prabowo dan segera diikat supaya nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi seperti tadi kita dampaknya, ya Erick Thohir nggak akan dapat tiket, dan kalau sudah Pak Jokowi memastikan seperti itu, saya kira PKB akan tetap ada di situ gitu. PAN juga ada di situ, kecuali Golkar. Nah, Golkar ini agak beda kan memang, walaupun dia juga bagian dari partai koalisi pemerintah, tapi posisi tawarnya sebenarnya relatif lebih kuat berhadapan dengan Pak Jokowi, karena orang selalu bicara kan banyak senior di Golkar ini yang waduh para dewa-dewa itu yang juga posisinya kuat dan berani melawan itu. Dan salah satunya adalah Pak Abu Rizal Bakri ya, Dewan Pembina menyatakan untuk melawan itu, nggak boleh itu ada munaslup. Jadi ini seru banget ini Mbak. Oke. Iya betul, dan dukungan, dan kita tahu dukungan itu kalau berdasarkan yang kita terima di WA begitu ya, yang acara di Bali itu dukungan dari DPD ini memang kuat ya Mas Hersu. Dan kemudian Abu Rizal kan juga Pak Abu Rizal ini adalah mantan ketua umum Golkar juga begitu ya, dan dia sekarang di Dewan Pembina ya kalau tidak salah di dan saya kira Dewan dia Pembina. Dan posisinya kuat, memiliki suara yang pengaruh yang kuat begitu ya. Dan saya kira dia ngerti, berani juga kalau dia berhadapan dengan Pak Luhut sebenarnya, karena mereka ini sebenarnya berteman sangat dekat gitu. Pak Luhut dulu saya bisnis Pak Luhut dan dulu juga banyak ditopang oleh Pak Ical gitu. Pak Ical, kita tahu berkantor juga ya dulu pernah ya di. Dulu kan kantornya ini kan Pak Luhut sebelum sekuat seperti sekarang itu dulu kantornya di Wisma Wakri 2 gitu ya. Iya, terbang di situ ya. Begawan ya kalau tidak salah ya, itu di situ ada para jenderal termasuk Pak Mahfud MD dan juga Khofifah, seingat saya juga sering datang ke kantor itu gitu waktu itu. Iya betul, dan dukungan kepada Pak Erlangga dari DPD ini rupanya makin menguat. Setelah sebelumnya kan katanya ada 15 begitu ya yang mendukung, dan kemudian sisanya itu diduga menolak kalau menurut pemrakarsa dari Munaslup. Tapi rupanya belakangan ini dukungan dari DPD ini makin menguat kepada Pak Erlangga. Ya kita melihat. Yes, oke. Sekarang pindah ke KND ya, saya kira yang paling seru ya, karena kalau tidak salah Pak Jokowi ini kelihatannya sekarang ini menyerahkan gitu ya, kira-kira ya, desain dari ibu kota negara baru itu mengikuti Shenzhen ya, ini kan kota baru. Sekarang nggak kota baru ya, itu udah kota lama, tapi sebuah kota yang dibuat oleh Cina itu seolah-olah menjadi persiapan untuk men-take over Hong Kong, menjelang Hong Kong itu diserahkan kembali kepada Cina. Bukan men-take over, dua pusat pertumbuhan gitu ya Mbak ya, Hong Kong dan Shenzhen ya Mbak. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi ini kita ketahui, kita bisa baca dari unggahan di akun Instagram Pak Luhut bin Sarpanjaitan begitu, yang dia menceritakan, dan dia di situ narasinya adalah Pak Presiden Jokowi meminta Cina untuk menyusun detail dari desain ibu kota negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur saat ini begitu. Jadi kalau selama ini desain-desainnya menurut Pak Luhut itu masih desain global
global lah, masih desain yang belum detail. Nah, kemudian Cina ini karena dia memiliki pengalaman untuk mendesain kota Shenzhen itu tadi, maka diminta untuk membuat desain detail begitu untuk pembangunan IKN kita, IKN Nusantara di Indonesia. Nah, ini yang kemudian ini ramai sih Mas Hersu, ini diperdebatkan di media sosial, terutama ini di Twitter, karena bagaimana kemudian IKN ini desainnya diserahkan kepada Cina begitu. Sejauh apa penyerahan tersebut begitu? Nanti kayak Sejauh kayak mana kereta desain? api cepat lagi katanya gitu nanti ya Iya, desain. betul. Takutnya ini kayak kereta api cepat lagi yang seperti itu, yang kereta api cepat kan kita tahu memang di awalnya itu perhitungannya tidak matang begitu ya, atau memang disengaja atau tidak kita tidak tahu. Tapi yang jelas banyak yang disembunyikan di awalnya, sepertinya seperti itu. Banyak yang tidak dihitung variabel-variabelnya. Dan kemudian ini ketika ini diserahkan kepada Cina untuk desain ini, minta bantuan. Menurut Pak Luhut ini adalah atas bisikan dari pangeran dari Uni Emirat Arab juga katanya yang membisikkan kepada Pak Luhut bahwa minta bantuan kepada Cina, sebaiknya minta bantuan kepada Cina untuk pembangunan IKN ini, terutama soal desainnya sebagai smart city atau sebagai kota bisa dikatakan apa megapolitan ya, atau lebih dari itu begitu Mas Hersu. Nah, ini yang kemudian orang bertanya-tanya begitu sejauh mana. Kalau saya sih membayangkannya sih seperti ini ya Mas Hersu. Kita memiliki Jakarta sebagai ibu kota, di mana di situ banyak sekali sejarah di situ yang kalau seandainya kita kulik, kita pergi kemanapun sisi dari Jakarta, itu isinya adalah sejarah. Dari mulai GPK dibangun oleh Bung Karno itu dengan alasan tertentu, begitu kan? Ada alasan-alasannya. Karena kita ingin menyaingi yang ketika itu kita tidak mau ikut kompetisi yang di luar begitu, sehingga kemudian membangun GPK dan sebagainya. Terus kemudian kita misalnya pergi ke pelabuhan Sunda Kelapa, ke Batavia, di situ ada pertempuran, perebutan perebutan wilayah pantai, pelabuhan dan sebagainya. Sampai kemudian misalnya ke Daan Mogot, itu di situ tempat kita ingat pahlawan kita meninggal di sana, dan kemudian sampai kita misalnya ke arah Bekasi, Kiai Haji Nur Ali, di situ tempat pertempurannya pahlawan dari di semua sisi lah gitu ya, sampai di Jakarta memang penuh dengan sejarah. Nah, kemudian kalau seandainya di IKN ini sejarahnya adalah desainnya dibangun oleh Cina, dan kemudian kita bisa membayangkan konsultannya nanti adalah Cina, mungkin sebagian besar nanti yang membangun mungkin akan ada TKA Cina juga di sana. Nah, bagaimana kita bisa legasi itu kemudian diceritakan kepada anak cucu kita ketika mereka ini, siapa yang membangun IKN? Cina, begitu ya. Dan apa kebanggaan kita gitu Mas Hersu? Maksudnya ketika awal-awal IKN itu akan dibangun begitu, seperti ketika saat itu di dipromosikan di Jakarta Theater ya pada tahun yang lalu, yang seperti Mas Hersu selalu bilang sesudahnya dikatakan oversubscribe gitu, yang ingin berinvestasi begitu ya di IKN. Kan di situ dikatakan bahwa ini adalah pembuktian dari anak bangsa bahwa kita bisa membangun ibu kota sendiri, dengan bahkan sebelumnya sudah ada desain yang diperlombakan sayembara begitu oleh Kementerian PUPR, dan kemudian dimenangkan oleh anak bangsa sendiri. Desain tersebut tidak hanya desain ibu kota, tidak hanya desain istana dari presiden gitu yang dimenangkan oleh seorang seniman dari Bali, tapi juga desain kawasan. Jadi desain dari nanti lembaga yudikatif, legislatif dan sebagainya itu sudah dilombakan gitu Mas Irsu. Tapi tiba-tiba ada pernyataan ini, saya bingung. Ini gimana ya? Akhirnya dan kalau seandainya diserahkan dengan alasan, ini kan nanti kerjasamanya dengan pemerintah kota atau wali kota Shenzhen begitu ya. Dan penandatanganannya kemarin ketika di Cina, itu penandatangannya juga dilakukan antara kepala otorita kita, yaitu Pak Bambang, dengan wali kota yang ada di Shenzhen begitu. Nah, kalau seandainya ini dua kota itu dibangun, kan sebenarnya konsepnya beda kan Mas Hersu. Seperti Mas Hersu tadi bilang, Shenzhen itu kota yang terletak, kalau seandainya kita ada di new territory dari Hong Kong itu, kita masuk ke imigrasi, ya sudah kita bawa Keluar mobil, udah jalan ya ya. sudah masuk ke Ya, Shenzhen gitu. Itu kan sebuah kota nelayan di zaman dulu yang memang pada sejarahnya tahun 79-80 itu ditunjuk oleh Deng Xiaoping, presiden Cina pada waktu itu begitu, ditunjuk sebagai kota kawasan ekonomi khusus begitulah, ya, yang ya memang kawasannya bukan ibu menjadi kota itu kawasan ekonomi khusus untuk pertumbuhan yang jadi kayak betul.
kota kembar gitu ya diharapkan dengan Hong Kong ya, Hmm, karena iya, memang gandeng gitu ya antara. Jadi hmm, kalau kita mungkin nanti kita membayangkan seperti Singapura dan Batam lah kira-kira gitu iya, konsepnya ya Mbak ya. betul, Nah, betul, betul. limpahan dari mana dari Singapura diharapkan lari ke Batam walaupun gagal juga ya kan kita membangun Mhm, mhm, itu. Dan mhm, kalau Shenzhen mhm. menjadi samakan ibu kota baru dua hal yang berbeda karena memang Cina juga tidak Sangat. tidak seperti itu kota kawasan ekonomi khusus itu betul Anda Iya, seperti ya. betul. Itu kota kawasan ekonomi khusus yang kalau seingat saya bahkan disebut sebagai the Mecca of elektronik begitu ya. Ya, Jadi iya, pusatnya elektronik begitu ya. Pusatnya ya, ya. elektronik tidak hanya di Cina tapi juga dunia begitu ya. Orang kalau mau melihat Huawei misalnya kantornya yang berapa ratus hektar atau bahkan lebih itu ada di situ begitu ya. Dan juga industri-industri besar Cina ada di situ. Dan kemudian memang pertumbuhan PDB dari Shenzhen ini melebihi dari Hong Kong sekarang begitu. Dan dia dikatakan sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi satu dari 10 kota yang dengan pertumbuhan ekonomi atau apa pendapatan atau PDB itu yang besar begitu di dunia. Memang betul Shenzhen ini berhasil begitu ya Mas Hersu sesuai dengan target yang dibuat oleh pemerintah Cina. Tapi ini adalah kota industri, bukan kota pemerintahan yang tentunya Ya, kota ya. pemerintah beda Dan dengan tadi kota letaknya tadi industri juga begitu. mesti dipertimbangkan kan, letaknya karena itu dekat dengan Hong Kong dan sebagainya yang juga. Betul. Mhm, Dan saya mhm. kira mungkin ditopang juga selain itu kan jumlah penduduknya yang Cina sangat besar dan keseriusan pemerintah Cina menggarap Betul. itu dan Luar biasa. kalau Cina kalau udah punya mau kan namanya negara komunis dia bisa lakukan apa aja bisa. Betul. Dan Mhm. kemudian sekarang saya kira ditopang oleh kondisi yang tidak stabil di Hong Kong itu yang membuat Mhm. jadi para ekspat ya lebih baik karena kotanya memang Shenzhen juga cukup cukup nyaman untuk tempat tinggal gitu dan lebih stabil dibandingkan Hong Kong yang diguncang demo Bulat. berjilid-jilid gitu ya Mhm. yang Betul. tidak stabil itu gitu. Ya kalau IKN saya kira beda gitu. Ya ini mungkin Iya. catatan yang serius tapi kan kita melihat sekarang kelihatannya ya Pak Jokowi itu seperti yang selalu banyak kita sebut juga banyak juga pengamat nyebut ya ini kan orang yang akan segera mengakhiri masa jabatan jadi orang yang dan dia punya Mhm. obsesi semacam ini jadi kalau orang kayak orang mau tenggelam gitu kan kita menganalogikan semacam itu kan dia pasti tangannya berusaha menggapai apapun yang bisa dia pegang kan gitu ya jadi kalau kemarin sebelumnya sempat apa ya UMO gitu ya ngomong bahwa over subscribe gitu ya saya kira kan omong besar lah ya oversubscribe itu buktinya sekarang karena kata Pak Basuki dan sampai sekarang Pak Basuki Menteri PUPR aja nggak ada masih nihil kan gitu. Sekarang kan jadi Mhm. semua ya diambil aja pokoknya siapapun yang mau sebelumnya Singapura diundang Mhm. katanya sampai sekarang kita nggak dengar kabar beritanya lagi Singapura itu. Kemudian juga sekarang akhirnya Ahok yang menyatakan bahwa akan membangun IKN Mhm. dan IKN. Pertamina sebagai real investor kan gitu. Mhm. Jadi ini Mhm. menurut saya apa ya kayak orang belingsatan betul gitu dalam membangun IKN ini sekarang. Iya, iya. Jadi Mas Hersu kita bayangkan IKN ini kan sudah disebutkan Pak Jokowi dari tahun 2019. Terus kemudian ya memang karena ada pandemi, terus kemudian terjadi delay di situ. Dan ketika ini sekarang sudah berlangsung dan sudah mulai dibangun, desainnya bahkan baru mulai dibuat, begitu kan? Detail desainnya mulai dibuat. Jadi ini seperti pembangunan itu apa ya? Kalau seandainya seperti rumah kecil itu adalah rumah tumbuh seperti itu, tidak didesain langsung begitu ya secara keseluruhan, tapi misalnya tipe 21 kemudian menjadi tipe 36 ditambahin kamar mandi, ditambahin apa. Jadi kesannya jadi seperti itu sekarang sudah ada begitu dan sudah ada peletakan-peletakannya. Bahkan kita tahu seperti misalnya Pak Erick Thohir katanya mengatakan misalnya bahwa akan membangun 8 atau 9 lapangan dan itu dibiayai oleh FIFA. Itu nanti ada di kawasan yang untuk sport area misalnya seperti artinya kan sudah ada desain sebelumnya dan Ya. sekarang mau diserahkan desainnya secara detail begitu kepada Cina dan kita tahu ini membangun di tengah hutan. Beda dengan Shenzhen yang memang membangun dia dulu menjadi kota nelayan lah ya. Tapi ini nelayan yang ketika tahun 80 itu menempel kepada Hong Kong yang ketika itu menjadi kawasan kapitalis begitu ekonomi yang sangat-sangat tumbuh begitu sangat kuat di Asia begitu kan yang tentunya kalau seandainya itu dibebaskan begitu menjadi kawasan ekonomi khusus maka akan pengaruh Hong Kong sangat besar karena ketika itu barang-barang untuk masuk ke Cina harus lewat Shenzhen gitu yang untuk Kan kemudian ekspansi didistribusikan aja ke lah kalau itu ya. seluruhnya. Jadi Mhm. ekspansi lah gitu ya, annex building lah kalau Betul, kalau betul, betul. seperti kayak bangun gedung gitu ya Mbak ya.
tambahan Mhm. saja gitu, tambahan jadi tinggal di ya memang ya persis cuma dipisahkan oleh new territory di Hong Kong itu ya gitu ya. Mhm. Bagi Anda Mhm. yang pernah ke Ya. sana saya kira tahu itu bagaimana kita biasanya kalau itu cuman turun turun dari bus gitu ya di Mhm. pintu imigrasi, karena keluar pintu imigrasi udah ditunggu lagi oleh base-nya udah langsung jalan. Pada waktu itu seperti itu ya, Mhm. zaman Iya, masih iya, dan mepet memperketat. sekarang makin kondisinya sepertinya makin mepet ke apa kawasan Hong Kong begitu ya. Itu sudah banyak sekali perhotelan apa dan sebagainya. Jadi memang ini ya sudah samalah begitu ya dengan Hong Kong dan suasananya di sana juga sudah kalau saya melihat situasi terakhir 1 tahun terakhir dan sebagainya itu pertumbuhannya memang sangat luar biasa. Kebersihannya juga sama seperti Hong Kong begitu, keamanannya juga seperti itu begitu Mas Hestu. Ya dan Mhm. bahkan lebih tidak sebanyak Hong Kong untuk kawasan kumuhnya, perumahan yang padat. Kalau Hong Kong kan sangat padat banget Iya, kan. Ya iya. oke, Mhm. mari kita tinggalkan Shenzhen dan IKN gitu. Em, apa Mhm. ya tadi yang Ini Pak Pak Luhut ya yang oh, akan soal ini, soal Tesla ya. Oke. Tesla Ini kayaknya betul. saya sih nganggap ini setiap kali ngomongin Tesla kalau saya senyum-senyum aja kelihatannya ini nggak di apa Malaysia nggak pernah heboh seperti ini tiba-tiba langsung investasi di Malaysia gitu, dan yang saya kira membuat menohok buat kita karena kata Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ya karena situasi politiknya mereka stabil gitu. Emang Indonesia nggak stabil ya? Ya ini Pak Anwar Ibrahim ini kemudian menjadi headline ya kalau saya lihat di media-media begitu, media luar juga menjadi apa headline. Jadi seperti menyindir gitu ya Mas Hersu ya. Dan kemudian kebetulan setelah Malaysia, ini kan berturut-turut sih sebetulnya keputusan dari Tesla ini yang bikin kita juga terkejut begitu ya. Ternyata kita nggak dapat bagian sama sekali. Saya sih enggak Jadi sih. Kalau saya nggak terkejut, Mbak. nggak terkejut ya. Enggak, saya nggak peduli Soalnya kita juga. kita udah betul-betul berusaha begitu ya, Pak Luhut, kemudian Pak Jokowi sudah datang langsung ke kantor Tesla begitu. Dan kemudian sebetulnya kalau Malaysia keputusannya sudah sejak bulan Maret ya untuk mendirikan kantor Tesla di Selangor kalau tidak salah begitu di Malaysia. Dan kemudian sesudah itu Tesla memutuskan untuk membuat pabrik baterai Megapack di Shanghai, Cina. Ini luar biasa baterai yang bukan baterai kendaraan untuk electric vehicle lagi, kendaraan listrik lagi. Bukan, tapi ini adalah untuk sebuah kota. Jadi ke sebuah kota kalau seandainya mati, begitu dengan baterai Megapack tersebut akan dapat hidup energinya tetap ada. Jadi tidak ada ini untuk memutus kemungkinan sebuah kota itu tanpa listrik, tanpa elektrik, tanpa pemanas dan sebagainya ini luar biasa. Dan kemudian sesudah itu India ya Mas Hersu. India pada bulan Juni kemarin diputuskan Tesla akan membangun pabrik di India begitu. Dan kita masih tetap belum ada belum ada keputusan dan ternyata keputusan Maret itu berlanjut pada bulan Juli ini dipastikan bahwa Tesla akan membuka kantornya di Malaysia. Nah, selain kantor juga kabarnya dia akan mengirimkan mobil-mobil listriknya itu ke Malaysia yang artinya kalau seandainya dia mengekspor mobil listrik Tesla itu di Malaysia gitu ya secara tidak hanya ekspor 1 2 saja tapi secara Jadi kantor ada pemasaran lah perjanjian. kelihatannya ya. Iya, untuk pemasaran artinya akan ada kantor pemasaran, artinya ada after sale service-nya, artinya ada alih teknologinya di situ. Dan itu kan yang diharapkan di Indonesia sebenarnya itu. Nah, makanya kemudian Pak Luhut berencana pada tanggal 2 atau 3 Agustus ini ke Amerika lagi untuk bertemu dengan Elon Musk gitu Ya, sebagai ya. pemilik dari Tesla. Ya oke. Jadi dan kabarnya harganya kalau di Malaysia lebih murah ya, jauh lebih murah dibandingin dengan harga di Indonesia ya. Dan Iya, iya Mas Ersu. Dan kemudian yang menarik yaitu tadi Pak Anwar Ibrahim bilang bahwa kestabilan dari yes, pemerintahan itulah yang akan menjadi ini. ya, Dan oke. saya ingat Pak Erlangga mengatakan pada sebuah media Pak Erlangga mengatakan, ya ketidakstabilan partai politik atau partai politik yang digoncang itu akan memperlihatkan bahwa politik kita tidak stabil dan itu tidak baik untuk sebuah negara. Nah, itu masuk Oh, juga baru ke nyadar situ. sekarang. Oke, tapi saya kira untuk Tesla kita cuma bisa mengucapkan kepada Pak Luhut selamat berburu ya. Mudah-mudahan Anda berhasil gitu ya karena Tesla ini ya. Iya, iya, iya. Ya, stabilkan ekonominya dan politiknya, Pak Luhut. Oke, Itu baik Pak penting. Aging. Ya, kita mesti ngakhiri perbincangan kita kali ini. Ini perbincangan yang lumayan panjang kita kali ini ya. Hmm, Ya, iya. sampai ketemu lagi Mhm.
mumpung banyak stok soalnya di awal pekan gitu ya. Sampai ketemu lagi besok ya Mbak Agi. Kita mohon pamit. Saya Christian Arif. Dan saya Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak.